Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih ngaji Tanqihul Qaul ya, karya Imam Nawawi. Kita kemarin sampai pada ini. Ini halaman berapa ya? Halaman 5 masih ya. Yang versi kurasan kayak gini. Oke, kita zoom berbesar. Ini bisa di-download ya kalian bisa download di Google, ketik aja kitab Tanqihul Qaul PDF gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Ini. Al-babus sadis wal isrun, bab nomor 26, fi tashdidi zina, dalam memberatkan zina atau menjelaskan betapa zina itu sangat besar dosanya. Ruwiya an Rasulillah, diriwayatkan dari Rasulullah annahu, bahwa Nabi qala, bersabda Nabi, ihdaru zina, jauhilah zina. Fa inna fihi, karena di dalam zina itu sittah khisalin, ada 6 hal. Salah satu di dunia, yang 3 di dunia, wa salah satu fil akhirah, yang 3 di akhirat. Fa amal lati fid dunya, adapun 3 yang di dunia, fa innahu, sesungguhnya zina tadi ya, yang kusu atau yung kisur rizqa, itu mengurangi rizki. Wa yudhibul barakata, atau setidaknya menghilangkan keberkahan rizki itu. Wa idza kharajat ruhuhu, jika rohnya pezina itu keluar, jika nyawanya keluar atau meninggal, tuhjabu, maka rohnya itu akan terhalangi anillahi, dari Allah. Wa yanduru, dan dia akan melihat, menyaksikan ilan nari, pada neraka, wa zabaniyati, dan malaikat-malaikat jaga neraka itu, zabaniyah itu masih di dunia ya, makanya di alam kubur. Mungkin di alam kubur itu sudah akan dipersaksikan pada neraka itu. Amallati tusibuhu, adapun 3 hal tusibuhu yang menimpa orang pezina, fil akhirat, di akhirat. Yang pertama adalah fayandurullahu ilaihi, Allah akan melihat, memandang kepadanya, bi'ainil ghadabi, dengan pandangan murka. Fayaswaddu wajhu, sehingga kemudian wajahnya menjadi hitam. Wasaniyatu, yang kedua, yakunu hisabuhu syadidan, hisabnya akan diperberat, bukan dientengkan, dipel nanti. Wasani, satu yang ketiga, yushabu fi silsilatin ilan nar, dia akan diseret ya dengan rantai menuju ke api neraka. Al-babus sabi wal isrun, bab nomor 27 ya, nomor 27. Fitas diliwati, menjelaskan liwat, sodomi, itu adalah termasuk dosa yang sangat berat. Qala alaihissalam, Nabi bersabda, sab'atun, ada 7 orang, la'anahumullah ta'ala, akan dilaknat Allah, wala yanduru ilaihim yawmal qiyamah, dan Allah tidak sudi melihat mereka, wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan dibersihkan dari dosanya oleh Allah, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan pada mereka, pada 7 orang itu, udkhulun nar ma'adzakhilin, wahai kalian masuklah kalian pada neraka, ma'adzakhilin, bersama orang-orang yang hendak masuk ke neraka. Siapa mereka? Awalum al-fa'il wal maf'ul bih, yaitu pelaku dan korbannya. Fi amali qaumi Lutin, dalam praktek kaumnya Nabi Lut, dalam perbuatan yaitu sodomi, orang yang mensodomi dan orang yang disodomi. Kalau itu dalam kasus pemerkosaan, hanya dipaksa, ya maf'ul bihnya tidak menjadi tidak mendapat ancaman. Tapi kan kadang kemudian mungkin sekali dipaksa, kedua kali, kemudian tidak jelas mana yang menjadi menjadi objek, menjadi korban, dan seterusnya, kan tidak jelas kan. Al-fa'il itu ya berarti dia yang memasukkan manusia, yang memasukkan penisnya, kemudian maf'ul bih itu adalah yang dimasuki, kira-kira gitu. Itu sama-sama dapat dosa. Kecuali dalam konteks itu tadi, dia orang yang dipaksa, diancam, diperkosa. Wa nakihul mar'ati fi duburiha, dan yang mensetubui, menjima perempuan di duburnya, bukan di vaginanya tapi di anusnya. Itu anal seks itu nanti akan disiksa seperti itu. Wanakihul bahimati, dan yang menikahi, menyetubui hewan, kambing, kuda, sapi. Wanakihul binti, dan yang menyetubui seorang putri, menikahi seorang putri, wa ummiha, dan ibunya. Ini anaknya dinikahi, terus mertuanya juga dikumpuli, diselingkuhi.
Wazani bimrati jari, dan yang berzina dengan istri tetangganya. Nah, ini juga bahaya, hati-hati. Wanakihu kafi, dan yang menikahi telapak tangannya, ila ayatubu, kecuali 7 orang itu bertobat, dan yang melakukan onani. Menikahi tangannya, yang maksudnya onani. Al-Babus Samin wal Isrun, bab nomor 28. Iman isyur bil khamri, menjelaskan tentang larangan minum khamr. Qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud berkata, idza dafantum syaribal khamri, jika kalian mengubur peminum khamr, fanbasuhu, maka galilah kuburan itu. Fa illam tajidu, jika kalian tidak mendapati wajhahu, wajah orang itu masrufan, dipalingkan anil kiblati, dari kiblat, faktuluni, maka bunuhlah aku. Dia sangat yakin betul bahwa orang yang meminum khamr itu di kuburannya dia tidak akan dihadapkan ke kiblat, dipontang-pantingan oleh malaikat. Fa inna Rasulullah SAW, anna Rasul wala bersabda, idza syaribal abdu al khamra, jika seorang hamba minum khamr arba'a marratin, 4 kali, sakhitallahu alaihi, maka Allah murka kepadanya. Wa kataba ismahu, dan Allah akan mencatat namanya fi sijjin, dalam sijjin. Kama adraka masijjin kitabum marqum, ya, catatan amal itu. Wala yuqbalu minhu, wala yukbalu, dan tidak diterima minhu, dari orang itu, saumuhu, puasanya, wala sholatu, dan sholatnya, wala sodaqatu, dan sedekahnya, illa ayatuba, kecuali dia mau bertaubat. Al-Babut Tasi'ul Isrun, bab nomor 29. Fi fadilatir ramyi, dalam fadilah memanah, ay ramyi sihami, yaitu melemparkan anak panah, li'ajji qitalil kufar, untuk memerangi orang-orang kafir, li'i'la'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah. Al-Babus Salasun, bab nomor 30, fi fadilati birrul walidain, menjelaskan keutamaan birrul walidain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa, tidak ada, baina ati walidayhi, di antara orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, wa baina iblis, dan antara iblis finari, di neraka, illa tabaqatun, kecuali satu level, wahidatun, kecuali satu level, satu tingkatan. Wa huwa, orang yang mendurhakai kedua orang tuanya, jaruhu, akan menjadi tetangganya iblis binari, di neraka. Walaisa, dan tidak ada, baina bari walidahi, antara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa bainal anbiya'i, dan antara para nabi, fil jannati, di surga, illa darajatun wahidatun, kecuali satu level. Sama orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu juga selisih satu level dengan nabi di surga. Wa huwa, dan orang itu jarul anbiya, akan menjadi tetangganya para nabi di surga. Al-Babul Hadi Wassalasun, nomor 31, bab nomor 31, fi fadilati haqqil aulad, dalam keutamaan haknya anak-anak. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man, barang siapa, razaqahullahu, Allah memberinya rizki, walad, dan berupa anak, walam yu'allimhu, dan dia tidak mengajari anak tersebut Al-Quran, illa kana, kecuali ada, kullu dambin, setiap dosa, ya'malhul walad, yang dilakukan oleh anaknya, ala abihi, itu dibebankan kepada bapaknya. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuhasibu, akan menuntut al-waladu, anak itu, abahu, pada bapaknya, ala tarkihi, karena bapaknya meninggalkan ta'lim al-Qur'ani, mengajari Quran kepadanya. Wa yaqdillahu, dan Allah akan memberikan keputusan lahu, yang menguntungkan anak itu, alaihi, dan merugikan bapaknya. Wa kana Aliun, dan Ali berkata, yaqulu, berkata Ali, allimu, ajarilah kalian auladakum, anak-anak kalian, Al-Qur'ana, ing Quran. Quran itu maksudnya bukan hanya mengajari baca Quran, tapi mempelajari isinya juga. Karena kan tidak bisa kemudian dia tahu isinya apa syariat kalau dia tidak belajar isi Quran. Atau kemudian ke kitab-kitab yang sudah menjadi penyederhanaan daripada apa yang dijelaskan di Quran itu, kitab fikih dan seterusnya. Tadkhulul jannata, maka kalian akan masuk surga, bisyafa'atin, dengan pertolongan anak-anak tersebut, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Al-Babus Tsani Wassalasun, bab nomor 32, fi fadilati tawadu, menjelaskan fadilahnya tawadu. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, mazadallahu abdan, Allah tidak akan menambah pada seorang hamba, bi'afwin, sebab dia memaafkan, illa izzan, kecuali kemuliaan. Kalau ada orang memaafkan, itu pasti tambah mulia. Wa ma tawadu, dan tidaklah bersikap rendah hati, ahadun, salah seseorang, lillahi, karena Allah, illa rafa'ahullahu, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Al-Babus Tsalis Wassalasun, bab nomor 33, fi fadilati sukut, menjelaskan keutamaan diam. Qala alaihi salam, as-samtu hukmun, diam itu adalah penuh hikmah. Ini
hukmun ya. As-sabtu hukmun. Hukmun itu dalam Quran itu bermakna hikmah juga. Saya lupa ayatnya ya. Kan hukmu sobia, hukmu sobia gitu. Coba kita cari ya. Kita cari dulu biar lebih presisi ya. Sobia wa hananan min ladunhu ini ya. Ya Yahya hudil kita wa atainahul hukma sobia, dan aku memberikan hukum kepada Yahya itu sobia di waktu kecil ya. Hukmu di sini adalah al-hikmah ya. Hukmu di sini adalah al-hikmah. Di antara tafsirannya adalah begitu ya. Oke. Jadi ketika ada perkataan apa namanya tadi as-samtu hukmun itu udah diam itu penuh hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man wuqiya, barang siapa dijaga syarra qabqabihi, pada kejelekan kop-kopnya, nanti ada penjelasannya. Wa dabdabi, damdadnya, wa laqlaqi, dan laqlaqnya, faqad wuqiya syarra kullahu, maka dia telah dijaga dari seluruh kejelekan. Apa kop-kop? Wal qabqabu wal batnu. Berarti barang siapa dijaga dari kejelekan perutnya. Wadabdabu al-farju, dabdab adalah farji, dan farjinya wallaqlaqu al-lisan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.